Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kartiko. Di video ini kita akan bahas strategi yang saya kasih nama One Shot One Kill. Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi di video ini saya mau bahas strategi yang saya kasih nama One Shot One Kill. Nah, ini saya keluarin video ini karena teman-teman juga banyak yang punya kesibukan di luar ya. Mungkin teman-teman kerja lah, atau mungkin ketika pulang kerja teman-teman harus ngapain lah, macam-macam banyak ya, sampai teman-teman nggak punya waktu. Tapi teman-teman pengen punya penghasilan tambahan dari trading gitu kan teman-teman. Nah, ini sih dikhususkan untuk teman-teman yang sudah bisa trading. Ya, ini sudah bisa trading. Jadi kalau yang belum bisa belajar dulu teman-teman. Lihat video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa pelajari. Ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan ilmu atau bisa trading dari strategi yang teman-teman punya, nah, teman-teman sudah bisa nyaman, teman-teman bisa masuk ke tahap ini gitu. Nah, kenapa saya namakan One Shot One Kill? Well, itu karena ya seperti kita punya satu peluru terakhir, kita tembak dan itu berhasil gitu teman-teman. Itu bisa membunuh satu pelurunya. Jadi kita open position satu kali dalam satu hari, tidak perlu sesi satu, sesi dua, satu kali aja, tapi bisa mencukupi kebutuhan dasar teman-teman. Kebutuhan dasar di sini adalah maksudnya seperti makan, seperti misalnya teman-teman bagi yang perokok bisa beli rokok atau bisa buat jajan anaknya gitu kan, itu bisa terpenuhi dengan strategi ini. Mau ikut turnamen di FP Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? Dua poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti dikopas ke komentar di bawah. Oke? Oke, well, jadi di sini saya beri nama One Shot One Kill. Itu bukan strategi yang apa ya, teman-teman harus bisa ngikutin strategi saya harus bisa mengikuti strategi teman-teman, atau teman saya mengajarkan strategi ini. Enggak, ini lebih ke arah pengelolaan uang. Kembali lagi teman-teman, pengelolaan uang, money management teman-teman. Nah, mungkin saya ulangi lagi. Jadi untuk strategi One Shot One Kill ini, yang pertama teman-teman harus bisa dulu trading. Nah, bisa dulu trading. Kalau misalnya belum bisa, teman-teman harus belajar dulu tradingnya. Kalau sudah bisa, teman-teman bisa masuk ke tahap ini asal teman-teman sudah bisa menguasai strategi teman-teman. Yang kedua, semakin banyak modal teman-teman, ya teman-teman semakin bisa lah mengelola uang itu. Teman-teman makin bisa mendapatkan sampingan dari trading ini. Misalnya teman-teman untuk yang kerja bisa semakin banyak, dan kalau misalnya yang tidak, teman-teman makin bisa menabung sedikit-sedikit dari ini dan tidak memakan waktu yang lama gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan open posisi satu kali aja teman-teman, open posisi satu kali, tapi kita menunggu yang dinamakan momen kita banget gitu. Momen kita banget. Jadi kalau itu kan bahasa kita kadang-kadang suka menganalisa yang gini, misalnya SNR gitu kan, misalnya SNR ketika mencapai support tembus begini, apa namanya, konfirmasi atau tidak, atau kita misalnya belum ada konfirmasi, kita open berlawan arah gitu kan. Nah, kita jangan seperti itu teman-teman, kita tunggu momen yang teman-teman biasa profit. Nah, sekali lagi saya ulangi, kita tunggu momen yang teman-teman semua biasa profit gitu. Oke. Karena market itu kan selalu berulang teman-teman, polanya hampir sama, hampir mirip. Nah, teman-teman juga pasti sering, kalau misal teman-teman sudah lama trading, teman-teman pasti sering lihat, wah ini momen gue banget nih gitu kan, misalnya gitu. Nah itu teman-teman, itu momen itu ditunggu. Nah ketika momen itu teman-teman bisa open posisi, jangan all in, tapi yang penting cukup bisa buat satu hari. Itu saran saya, bisa cukup satu hari. Tapi kalau misalnya teman-teman all in, kembali ke teman-teman, itu uang teman-teman, itu modal teman-teman. Tapi
kembali lagi money management itu harus ada ya. Ya, walaupun kita sudah makan strategi namanya market ya 50% tetap ada. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah makan yang namanya momen itu ya menjadi 80% atau 90%. Jadi 10%-nya adalah kehendak Tuhan ya, teman-teman. Itu bukan rezeki teman-teman. Gitu. Oke. Di sini saya punya modal atau punya saldo adalah 9.500.000 rupiah. Oke. Berapa sih yang saya akan open posisi di sini? Nah, saya terbiasa open posisi menggunakan yang namanya persentase ya teman-teman ya. Saya biasa menggunakan persentase. Jadi di sini kalau misal teman-teman juga mau menggunakan persentase, monggo. Saya selalu menyarankan biasanya open posisi di angka 1%, 2% mungkin. Nah, saya di sini saya bisa bilang teman-teman bisa menggunakan 5-10%. Kalau modalnya cukup besar, kalau teman-teman kecil bisa mungkin sampai 20%. Tapi ketika loss ya itu tanggung teman-teman bisa tanggung resiko sendiri. Nah, saya di sini bahasanya adalah tanggung resiko sendiri adalah maksudnya adalah itu kan momen teman-teman ya saat teman-teman open posisi. Berarti ada yang salah dengan analisa teman-teman di momen tersebut. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa dulu strateginya. Nah, strateginya harus bisa nih yang teman-teman trading. Setelah bisa, teman-teman bisa mendapatkan momen yang teman-teman punya sendiri. Misalnya apa ya misalnya? Oh, misalnya gini. Misalnya teman-teman menggunakan yang namanya SMA 2, SMA 4 misalnya, atau SMA 2, SMA 5, atau SMA 3, SMA 5, SMA berdekatan lah. Ketika SMA kecil bersilangan ke SMA besar, kita bisa open posisi sekian menit up misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di situ itu udah selalu teman-teman menganalisa itu, trading menggunakan analisa tersebut, teman-teman lama-lama akan terbiasa, teman-teman akan langsung makan itu udah namanya strategi, teman-teman lama-lama akan bisa mendapatkan momen. Nah, di detik berapa atau misalnya di posisi candle seperti apa saya harus open posisi, itu teman-teman akan tahu. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman loss, berarti ada yang salah dengan analisa teman-teman pada saat yang teman-teman loss atau pada saat teman-teman menganalisa strategi yang selama ini teman-teman jalankan. Nah, itu maksudnya saya adalah tanggung resiko sendiri gitu. Di sini strategi yang saya namakan one shot one kill itu adalah saya lebih ke arah yang namanya keuangan ya teman-teman ya. Itu kan saya punya 9580. Nah, saya tadi kalau saya menggunakan persentase saya bilang 5-10%. Nah, itu mungkin bisa sampai 20% untuk yang modalnya 1 juta, mungkin itu bisa 20%, jadi 200.000 sekali posisi. It's okay, asal teman-teman harus bisa makan dulu strateginya. Oke, saya di sini saya mau menggunakan nilai open posisi sebesar 10% ya teman-teman ya. Nah, di sini kan berarti 100 harusnya 950.000 ya, 958.000. Tapi saya bulatkan menjadi 1 juta. Sorry teman-teman, agak jauh keyboard saya. Oke, well, saya sudah buka angka 1 juta. Di sini ada ininya kasih. Oh ada. Oke, berarti saya tinggal klik langsung saya pencet 1 juta. Ketika saya ganti market. Di sini kita tidak perlu yang namanya terburu-buru. Kita tunggu saja teman-teman. Tunggu perlahan, tapi pasti. Tunggu sama momen. Teman-teman mulai berganti market, perlahan ganti. Teman-teman bisa menggambarkan indikator teman-teman. Tapi ketika dapat momen langsung bang, hajar gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin kalau saya terlalu lama saya akan skip videonya, maksudnya saya akan percepat videonya, saya akan skip sampai saya mau open posisi, tapi kalau misalnya masih bisa langsung kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, kita pasang fraktal deh ya, kita pasang namanya fraktal. Nah, kita pasang namanya fraktal. Oke, saya sudah pasang 1 juta. Saya di sini. Oke. Shoot. Saya mau sell langsung teman-teman. Di sini ini momen saya nih teman-teman nih. Di momen saya nih teman-teman. Dia akan profit itu teman-teman ya. Kita lihat nih teman-teman.
dia akan profit di sini. Oke. Kita lihat tuh, kita tunggu. Masih 20 detik, kita tunggu teman-teman. One shot, one kill pokoknya teman-teman. One shot, one kill. Kita tunggu ya teman-teman. Gak usah panik kalau misalnya sudah biasa makan momen-momen yang teman-teman bisa lakukan. Tunggu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat. Profit teman-teman ya. Nah, ini saya bisa bilang ini adalah momen saya. Nah, saya mau jelasin. Berarti ini saya sudah selesai nih teman-teman. Saya sudah selesai. Sebenarnya tadi saya kira saya akan lama gitu. Ternyata langsung pas banget dapetnya. Nah, saya di sini saya mau jelasin analisa saya aja. Saya mau jelasin analisa saya. Siapa tahu bisa jadi analisa teman-teman. Tadi saya pikir dia akan menjadi merah teman-teman. Tapi balik lagi, namanya market tidak mungkin 100% sesuai dengan perkiraan yang biasa kita lakukan ya. Ini biasanya saya kalau misalnya momen seperti ini biasanya menjadi merah nih teman-teman. Menjadi merah sebesar ini sampai sini atau setengahnya. Nah ternyata menjadi candle seperti doji ya. Oke. Mungkin itu adalah impact dari beberapa candle yang keraguan-raguan ini ya teman-teman ya. Itu impactnya karena candle keraguan-raguan buyer dan seller, makanya dia langsung menjadi ragu juga belum naik atau belum turun. Oke, well, jadi di sini saya mau jelasin kenapa saya melakukan open posisi berlawanan arah. Nah, gitu. Kenapa saya melakukan open posisi berlawanan arah? Saya sedikit jelasin aja. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Saya mau tarik garis horizontal dulu. Di sini kita mau lihat. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada yang saya bisa bilang SNR ya, saya bisa bilang ya. Sini banyak titik pantul. Nah, sorry. Salah tarik. Nah, nih. Di terbawah ya, di terbawah. Areanya area situ ya. Di terbawah untuk area ini. Dia ketika menembus, dia turun lagi gitu kan teman-teman. Nah, ini terlalu besar dan besar. Dia akan mencoba menaiki lagi pelan-pelan. Nah, tapi di sini seharusnya tetap ada yang namanya candle koreksi, teman-teman. Candle koreksi. Saya lihat di sini sudah mulai dia ragu. Tadi saya open posisi di sini ya. Saya open posisi di sini. Dia naik ragu, dia naik lagi. Nah, ini harusnya dia menyeimbangkan dulu nih, teman-teman. Nah, makanya saya biasa bilang ini merah gitu. Dan satu lagi di sini kita punya candle full body ya, teman-teman ya. Candle seperti merebus. Oh, sorry, ada buntut, tapi di sini saya bisa bilang candle penuh. Nah, saya bisa candle besar. Setiap candle besar ini, setiap candle mempunyai SNR. Gitu teman ya. Nah, SNR kuat ya setiap candle. Ini kalau saya tarik horizontal line, ini saya tarik. Ini saya ngomong bahasa candle ini dulu ya. Saya tarik bahasa candle ini. Ini saya tarik. Jebret. Nah, oke. Dia akan memantul. Nah, dia nggak bisa masuk, nggak bisa tembus. Dia naik. Nih, kita lihat ya. Atas juga dia mau tembus, dia udah kebuka, dia mau turun lagi, naik lagi. Berarti dia punya SNR kan? Nah, yang saya bilang, ya setiap candle punya SNR. Itu di ujung-ujung tiap candle. Nah, selain itu, ini titik pantul atau SNR juga bisa dibilang. Itu juga ada di tengah-tengah candle ya teman-teman. Di tengah-tengah candle itu ada. Itu juga punya kekuatan untuk memantulkan candle selanjutnya. Memantulkan harga, memantulkan harga itu ada kekuatan juga. Bisa dilihat dia mau naik mentok, dia mau naik ragu-ragu dia ternyata di sini, dia mau naik turun ragu-ragu, dia naik turun ragu-ragu teman-teman. Ya, kalau misalnya tadi dia turun ke sini, yang tadi saya open posisi dia saya bilang merah biasa sampai sini, dia akan turun lagi, dia akan stay di sini dulu sambil berusaha naik lagi untuk membuat sideways sampai sini biasanya nih, gitu. Nah, ini kan berusaha nih dia sampai titik ini. Saya pindahin. Nah, dia berusaha sampai titik ini. Dia berusaha sampai titik itu untuk menjadi sideways. Tadi yang saya bilang support ya. Gitu. Kita lihat aja tuh nanti dia akan masa mantul atau dia masuk nanti turun lagi. Itu teman-teman. Nah, jadi tadi balik lagi ke sini, ini di tengah ini dia punya SNR teman-teman. Di tengah candle besar itu ada SNR. Kalau misalnya yang sini, nah ini kita lihat nih, ini juga ada kan titik pantul. Dia mau turun aja mental lagi ke atas, tetap ada teman-teman.
Itu. Itu teman-teman, itu analisa saya. Itu kenapa saya bilang momen saya. Saya sudah menganalisa ini, saya sudah trading berapa lama, saya sering menggunakan analisa ini. Jadi saya udah tahu ini akan profit gitu. Walaupun tadi hanya tipis. Nah, saya tadi ngeliat dulu, saya open posisi nunggu pas lagi hijau ya teman-teman. Pas lagi hijau agak tinggi saya open posisi sell. Yang nggak langsung saya open posisi sell. Walaupun itu momen saya tetap akan nunggu dulu. Ketika saya mau sell, saya akan nunggu posisi tertinggi. Dan ketika saya mau buy, saya akan nunggu posisi terendah. Itu adalah kunci open posisi saya teman-teman. Oke gitu. Itu adalah strategi one shot one kill. 1 juta rupiah berarti nilainya 870.000 masuk ke kantong saya hari. Oke ya, buat teman-teman yang trading forex sama buat teman-teman yang sedang belajar trading forex, teman-teman bisa follow page Trading Signals Indonesia di Facebook ya. Dan situ teman-teman bisa belajar analisa market dan gue dapet sinyal, dan itu semuanya secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Oke? Nah, itu tadi ya namanya yang saya lakukan adalah one shot one kill teman-teman. 1 juta rupiah saya open posisi sehingga profit menjadi 870.000 rupiah masuk kantong saya hari ini. Sudah cukup untuk saya bisa menutup ya kebutuhan dasar saya untuk hari ini. Gitu teman-teman. Jadi kita teman-teman pengen trading lagi, nantinya mau malam misalnya mau trading lagi, tidak masalah, itu bisa buat tabung. Tapi teman-teman main kecil aja, main slow, main santai dengan nominal kecil, teman bisa tabung gitu. One shot one kill itu membutuhkan pikiran yang sangat lebih ya, maksudnya fokus yang lebih ya intinya fokus yang lebih, pokoknya semuanya kita all out di situ sehingga itu akan membuat kita lelah. Jadi jangan gunakan ini berkali-kali dalam satu hari. Saran saya itu adalah saran saya. Karena kita akan mulai terganggu psikis kita ketika kita sudah lelah. Kita mulai terganggu analisa kita ketika kita mulai sudah lelah. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi mungkin yang semoga teman-teman bisa menangkap ya apa yang saya jelaskan di sini, yaitu adalah strategi ini digunakan 1 kali 1 hari aja. Oke, itu saran saya 1 kali 1 hari, dan semakin besar modal teman-teman itu akan semakin besar profit yang teman-teman bisa dapatkan. One shot one kill adalah kita punya 1 peluru, kita punya 1 kali open posisi, dan kita bisa membunuh posisi tersebut. Bisa mendapatkan profit dari posisi tersebut maksudnya. Dan selanjutnya, matangkan strategi teman-teman. Lakukan strategi tersebut sampai teman-teman bisa makan itu semua strategi, sampai teman-teman bisa kira-kira bisa gue lakuin kapan sih strategi ini, dan kira-kira nggak bisa gue lakuin kapan strategi ini. Lakukan itu dulu. Ketika sudah bisa, teman-teman bisa masuk ke tahap ini. Nah, kalau buat teman-teman pemula, jangan lakukan trading ini, jangan lakukan metode ini, karena ini ya tadi saya bilang, setiap orang punya momen berbeda-beda, setiap orang punya analisa berbeda-beda. Dan kalau teman-teman sudah bisa melakukan analisa atau baru belajar analisa, teman-teman belum tahu momen teman-teman seperti apa, teman-teman bisa terkecoh oleh yang namanya candle, oleh yang namanya harga, perubahan harga itu teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah gunakan uang bebas dalam trading teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman gak skip video ini, jadi teman-teman tidak salah kaprah apa yang saya ucapkan dari awal dan akhir sampai akhir, sehingga bisa terjelaskan lah semuanya. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam.